Baris dulu semuanya. Lencang depan. Nah, lencang depan, jaga jarak ya. Nah. Dicek dulu ya suhunya. Semua tangan. Ya, silahkan. Langsung cuci tangan ya. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar seperti biasa. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo silakan ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cek dulu kehadirannya. Coba tengok temannya kanan kiri. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Coba lihat, kursinya sudah terisi semua? Sudah, berarti hari ini belajarnya teman-temannya masuk semua. Alhamdulillah ya, hari ini masuk semua. Untuk kelas 6A sudah siap untuk belajar? Sudah. Coba kalau sudah siap Ibu panggil ya namanya. Kelas 6A. Siap, Allahu Akbar. Kurang semangat. Kelas 6A. Siap, Allahu Akbar. Masya Allah, hebat. Pagi-pagi itu harus semangat. Jangan ya, harus semangat. Harus lebih semangat lagi. Nah, jika kalian sudah siap untuk belajar, coba peralatannya dicek kerapihannya, bajunya sudah rapi belum? Sepatunya dipakai tidak? Nah, dipakai. Terus ini Hilbram sama Hilmi tidak pakai seragam ya? Kenapa tidak pakai seragam? Oh, kekecilan seragamnya. Oke. Nanti kalau sudah ada pakai seragam ya. Pembelajaran hari ini supaya kalian lebih semangat nih, Ibu akan tampilkan. Nah, di sini ada Padamu Negeri. Sebelum mulai belajar, kita berdiri dulu yuk untuk membacakan syairnya. Dibuka tasnya. Bareng-bareng ya. Kalau Ibu sudah bilang 1, 2, 3, langsung 1, 2, 3. Bagimu negeri, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nah, silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah membaca syair Padamu Negeri. Jadi dalam Islam pun kita harus taat kepada pemerintah, ya kan? Kita taat dengan belajar yang tekun supaya kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Sebagai umat Islam, kita pun sama, yaitu harus taat kepada pemerintah, ya. Ini dengan membacakan tadi syair Bagimu Negeri supaya kita lebih semangat, bisa menirukan semangat para pahlawan dalam belajar menuntut ilmu supaya kita bisa mengharumkan nama Indonesia.
karena sekarang masih pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti yang tadi kita lakukan ya. Coba, masih ingat tidak 5M itu apa saja? Memakai masker, terus apa lagi tadi kita? Menjaga jarak, terus mencuci tangan, terus apa? Mengurangi kerumunan. Terus tadi Ukasya? Memakai, tadi mencuci tangan sama dengan memakai hand sanitizer. Yang satu lagi tadi? Nah, betul. Mengurangi mobilitas. Ahmad, Masya Allah, hebat. Apa itu mobilitas? Tidak berpergi-pergian. Kalau tidak ada yang penting. Ayo, kita membaca cerita dulu. Nanti ambil di lemari buku ceritanya. Ibu beri waktu 5 menit. Nanti siapa yang akan bercerita, menyampaikan. Ya, mulai dari Ahmad dulu. Silahkan ambil bukunya di lemari, Ahmad. Nanti yang lain gantian ya, supaya tidak bertabrakan. Selanjutnya, Hanif, ayo. Udah dibaca? Baca dulu. Sudah dibaca? Sudah. Jika sudah dibaca, siapa yang mau berbagi cerita? Buku apa yang kalian baca? Angkat tangan. Silakan Irsyad. Buku apa yang dibaca? Ya, berikutnya siapa lagi yang mau baca? Menceritakan, maksudnya menceritakan hasil bacaan yang tadi dibaca. Ayo. Silakan Ahmad, menceritakan bukunya. Judulnya apa dulu, Mad? Ruqayyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan tentang apa? Jadi bukunya menceritakan tentang kehidupan Ruqayyah ya. Ruqayyah ini adalah putri dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi sebelumnya, masih ingat materi sebelumnya? Apa? Tentang apa materi sebelumnya? Penjajahan ya? Penjajahan Belanda. Nah, materi sebelumnya tentang perjuangan bahasa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Zaman dulu itu tidak ada penerangan ya. Seperti sekarang ada apa nih? Ada lampu. Zaman dulu tidak ada lampu. Nah, itu pelajaran hari ini tentang lampu ya. Tentang lampu. Nah, pelajaran apa saja sih Bu yang hari ini akan dipelajari? Nah, kita lihat dulu nih. Sebelum melihat pelajaran, kita masuknya ke tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Baru pembelajaran pertama. Nah, di sini tujuannya, setelah kalian membaca teks eksplanasi, nanti ada teks eksplanasi. Nah, itu kalian bisa menuliskan informasi penting. Terus menyusun informasi penting. Di dalam teks eksplanasi itu menggunakan adik Simba, ya, menggunakan adik Simba. Selanjutnya kalian akan membuat rangkaian listrik. Di sini nanti kita nonton dulu nih, nonton video membuat rangkaian listrik YouTube ya. Nanti gimana nih caranya. Nah, setelah menonton, melihat, nanti kalian membuat rangkaian listrik, terus menyimpulkan komponen-komponen dari rangkaian tersebut. Terus melalui tanya jawab dan video,
nanti bisa melihat perubahan apa saja yang terjadi, ya, yang terjadi setelah ditemukannya bola lampu. Nah, nanti di sini ada yang akan kita kerjakan adalah ini hari ini kita akan buat kelompok, ini LKPD-nya. Nah, nanti kalian bersama kelompoknya mengerjakan LKPD. Di sini ada LKPD-nya. Ada LKPD 1, 2, dan 3. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Siap untuk belajar? Siap. Coba mana suaranya? Kelas 6A? Siap, siap. Masya Allah, seperti itu tuh semangatnya. Nanti ketika membuat rangkaian harus bekerja sama ya, sama temannya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum Ibu bahas tentang informasi penting, Ibu mau tanya dulu. Kalau bola lampu ini, kalau dimatikan gelap tidak? Gelap. Ada yang tahu nggak siapa penemu bola lampu? Apa? Thomas? Alva? Iya, Masya Allah, siapa namanya? Praja, dibantu sama Hilmi. Itu kalau penemu bola lampu pijar. Kalau penemu listriknya sendiri siapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nanti kita lihat ya. Nah, ini di sini ada teks menceritakan tentang penemu penemu listrik, yaitu Michael Faraday. Nanti teks ini adalah teks eksplanasi, di mana teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum, penjelas, dan penutup. Nah, ini adalah, nanti Ibu berikan contohnya teks eksplanasi, yaitu tentang penemu listrik ya. Penemu listrik, nanti di sana ada. Tapi untuk bahasa Indonesia sendiri, tujuannya mencari informasi dari teksnya dulu, teks eksplanasi. Nah, Ibu jelaskan ini teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah teks sesuai dengan ilmu pengetahuan dan logika. Lebih singkatnya seperti itu, ya. Jadi nggak mengada-ngada, ya, tapi sesuai. Selanjutnya menggunakan untuk mencari informasi dari teks eksplanasi ini menggunakan adik Simba. Adik Simba itu apa saja? Kalau apa digunakan untuk bertanya apa? Menanyakan apa? Sesuatu benda. Ukasya hebat. Nah, terus di mana? Di mana itu? Menanyakan tempat. Yusuf udah angkat tangan, udah semangat. Tapi ternyata semuanya sudah menjawab. Menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Sekarang kalau ketika Ibu bertanya langsung angkat tangannya ya, supaya kelihatan tangannya, jangan ya. Angkat tangan. Lalu ucapkan siapa? Menanyakan orang. Praja udah 2, menanyakan orang. Hebat. Mengapa? Apa? Sebab. Terus apa lagi? Alasan. Nah, dibantu oleh Tegar. Haris dibantu oleh Tegar. Jadinya bagus. Bagaimana? Kabar. Terus apa lagi? Keadaan. Diperbaiki oleh Yusuf, keadaan, kabar. Berarti udah bisa semua ya. Ini yang sebelah sini suaranya mana? Ayo, angkat tangan ya, yang keras. Oke. Kita lihat teksnya dulu. Nah, sebelum lanjut, Ibu bagi dulu ya. Bagi kelompok. Kelompoknya akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok karena kita ada 15. Jadi satu kelompok ada yang 4 orang, 2 kelompok 4 orang, 2 kelompok lagi 3 orang. Kelompok pertama
Kelompok pertama. Siapa yang mau jadi kelompok pertama? Ayo, angkat tangan. Ibu tunjuk ya. Kelompok pertama Fikri ya. Fikri. Siapa saja Fikri temannya yang mau satu kelompok sama Fikri? Hilbram. Terus selanjutnya? Luki. Terus? Kelompok 2. Yang 4 orang dulu. Siapa yang mau kelompok 2? Ahmad ya? Ahmad udah angkat tangan aja. Selanjutnya siapa aja, Ahmad? Haris. Selanjutnya? Haris. Hanif ya? Hanif Mufli. Selanjutnya? Tegar. Kelompok 3. Praja, Irsyad, dan Yusuf. Kelompok 4. Ukasya. Berikutnya Hanif Abdurrahman, Taufik, dan 3 ya. Oke. Hilmi mana Hilmi? Delapan, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hilmi, berarti 4 ya, di sini aja ya. Hilmi ya. Hilmi. 4 kali 3, 12. Benar? Pas? Hilmi, kelompok 4 tidak apa-apa? Ya. Nah, sekarang Ibu minta berkelompok. Silakan. Mejanya dikelompokkan. Ayo silakan dibuat kelompoknya. Ayo berkelompok, hati-hati. Sesuai kelompoknya. Sudah dibuat kelompok. Di atasnya itu hanya alat pensil dulu, alat tulis. Nah, yang lainnya simpan dulu di dalam kolong meja dulu, simpan dulu semuanya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. 1 LKPD ini untuk 1 kelompok. Satu LKPD ini 1. Alat tulisnya dikeluarkan. Kita lihat dulu ya, Ibu akan memberikan contoh cara mencari informasi penting pada teks eksplanasi. Ya, coba semuanya lihat ke sini kembali. Sudah semua dapat LKPD-nya? Nah, Ibu akan memberikan contoh cara mencari informasi penting pada teks eksplanasi. Ini ada teksnya, listrik pengubah wajah dunia. Ini kenalan dulu sama penemu listrik, ya. Nah, di sini. Di LKPD juga ada. Coba lihat di LKPD-nya ada. Ibu akan mencari informasi penting menggunakan adik simpa. Contohnya, Ibu akan menggunakan kata tanya siapa? Siapa penemu listrik? Michael Faraday. Informasi pentingnya, oh ternyata penemu listrik adalah Michael Faraday. Itu menggunakan kata tanya siapa. Nah, sekarang kalian bersama kelompoknya menemukan informasi penting. Kalian buat pertanyaan. Ya, nanti buat pertanyaannya itu jawabannya, permisi, jawabannya diisikan di sini. Nah, di sini. Ada? Di sini ada? Ada semuanya?
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini ada 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Jadi setiap ada 6. Tadi sudah Ibu, yang ini kan hanya pembukaan ya. Siapa yang menemukan listrik? Ini Michael Faraday. Ini isi paragraf pertama, informasi pentingnya. Nanti kalian lanjutkan ke yang, ya, setiap paragraf satu informasi penting. Ya, bersama kelompoknya. Tinggal 5 paragraf lagi, nanti kalian buat pertanyaan yang jawabannya ada di sini. Terus Bu, yang kita tulis apa? Nah, yang ditulis adalah jawaban. Jawabannya sini kan informasi penting kan? Seperti Ibu, siapa penemu listrik? Ibu buat pertanyaan. Jawabannya Michael Faraday. Nah, nanti ini kan paragraf 1. Nah, itu udah tulis berarti di sini. Penemu listrik adalah Michael Faraday. Itu mah untuk 1, karena kan ini ada 5 paragraf. Tadi semuanya 6 paragraf, yang kalian kerjakan hanya 5 paragraf. Silahkan diskusikan dengan temannya. Bisa dibagi dengan temannya. Oh, kamu paragraf kedua, kamu paragraf ke-3. Nah, ada yang bawa buku tema 3-nya? Nah, bisa digunakan buku tema 3-nya. Bisa dipakai buku tema 3-nya. Jadi, ada yang menulis. Nah, di buku tema 3 itu ada, di LKPD juga ada. Silakan dibaca, dicari. Kamu paragraf berapa? Nah, ini kan paragraf pertama sudah ya sama Ibu ya. Berarti lanjutnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Bukunya lagi ini dilepas aja tasnya. Tasnya lepas aja. Ada bawa buku lagi? Ya udah bawa. Nanti ini kan tadi yang 1 udah sama Ibu, ini 1 udah kan? Berarti kalian tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Buat tulis ini, penemu listrik adalah Michael Faraday. Ini paragraf 1, ini tulis ini. Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6. Karena paragraf 1 udah dijawab sama Ibu ya. Nah, harus. Ada? Nah, langsung ditulis aja. Ya, langsung tulis. Terus ini yang ketiga siapa? Kebagian siapa? Bagian dia. Sudah selesai? Kelompok Ukasia sudah? Kelompok Fikri sudah? Kelompok siapa yang belum? Saya, Bu. Raja. Ayo. Berapa lagi? Sudah selesai? Nih, tinggal ini, ayo. Satu lagi nih. Ini kamu baca supaya cepat. Supaya ketemu. Sudah selesai? Sudah. Bukan siap-siap. Kita akan membuat nanti belum dinyalakan. Nunggu yang lain selesai dulu. Ayah. Tinggal siapa? Berarti yang sudah selesai kelompok Ukasia, Fikri, Ahmad. Tinggal kelompok satu lagi, Praja. Selanjutnya, jika sudah selesai, coba lihat LKPD selanjutnya. Di sini kan ada rangkaian seri, rangkaian paralel ya. Nah, terus selanjutnya di LKPD yang kedua, siapkan peralatannya. Sebelum menyiapkan peralatannya, kita lihat tayangan yang di depan. Tunggu satu kelompok lagi. Kelompok. Kenapa? Iya, nanti. Simpan aja dulu. Ya, simpan dulu. Kita fokus ke belajar dulu ya. Sudah? Selanjutnya, tadi sudah selesai semua kan LKPD-nya ya. Cara mencari informasi penting. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian listrik. Di sini bisa dilihat rangkaian listrik seri, cara membuatnya.
Coba perhatikan semuanya ke depan. Suaranya terdengar? Kalau di sini batu baterainya yang jumbo. Kita menggunakan bolham, saklar. Sudah semua? Coba diperlihatkan peralatannya. Gunting ada? Itu gunting, Ibu bawa. Kabel, kardus. Coba perhatikan semuanya supaya bisa melihat cara membuatnya. Solatifnya ada di Ibu, guntingnya ada di Ibu ya. Tuh, langkah pertama. Ada di LKPD juga. Cuman perhatikan dulu ini. Ada dudukan lampunya tapi ya? Ada. Nanti. Ya. Dilihat dulu ini cara-caranya. Nanti dimasukkan ke dudukan. Ya, dudukan lampu ya. Ini apa namanya? Saklar. Ya, sambil setelah diperhatikan, sambil diikutin langkah-langkahnya. Dikeluarkan peralatannya. Gunting. Ya. Ya, boleh. Sesuai dengan yang ada. Ini lakban jika perlu ya. Ini perlu lakban. Mau digunting berapa? Pakai dulu. Gunting berapa? Kabelnya. Ayo. Ada waktunya. Cuman sebentar. Ya, ini dilinting ya. Ada 2 lampu ya. Pinjam dulu Ibu. Ayo, ini udah mau selesai ya Okasya ya. Ini coba lihat. Ada yang lemnya? Ada itunya? Lakbannya? Ayo, coba dinyalakan. Agak tekan. Masya Allah, hebat. Berhasil ya. Nah. Ini fungsinya buat apa nih berarti? Mati nyala. Oke. Nah, kelompok Okasya udah selesai ya. Nyala ya. Ini lampunya 2 ya, berarti nyala ya. Kalau ini dimatiin? Mati. Berarti ini sebagai apa? Pemutus dan penyambung arus listrik. Ya. Terus ini? Ya. Oke. Nyalain lagi. Nah, ya berhasil ya. Berarti ini kelompok Raja ya.
Praja, Ukasya, sudah. Kelompok Ahmad. Sok, nyalain. Nah, berarti agak longgar ya. Kalau ini dimatikan, mati nggak lampunya? Nah, ini fungsinya buat apa berarti? Memutuskan dan menyalurkan aliran listrik. Kalau lampu fungsinya untuk apa? Menerangkan. Kalau batu baterai fungsinya? Sumber energi listrik ya. Kabelnya? Kalau nggak ada menyalurkan energi listrik. Iya, Masya Allah. Nyala ya. Coba kalau ibu matikan. Fungsinya berarti apa ini buat ini? Itu buat matiin sama buat nyalain. Terus kalau batu baterai berarti Energinya sumber energinya. Kalau kabelnya? buat nyalurin ya. Buat nyalurin ya? Iya. Oke. Udah selesai ya? Berarti udah selesai semua ya? Sudah selesai semua? Nah, kalau udah selesai semua? Udah. Tadi Ibu lihat pertama kelompok Ukasya, kedua kelompok Praja, ketiga kelompok Ahmad, dan terakhir kelompok Fikri ya. Nah, Ibu ada lagi. Tadi udah sebagian tanya. Ini ada senter, ya kan? Ini senter kecil, ini senter besar. Nah, di sini Ibu buka senternya. Ibu lepas. Ini kalau ini nyala kan ya? Nyala. Coba perhatikan. Sebelah sini dulu. Ayo perhatikan dulu ya. Pakai maskernya. Yang belum pakai masker, dipakai maskernya dulu. Jangan dilepas-lepas. Tuh, lihat. Ya kan? Nyala ya. Kalau Ibu pencet ininya, dia akan menyala. Tapi kalau Ibu pencet lagi mati. Kita bongkar isinya. Nah, di sini ternyata ada lempengan. Di sini ada batu baterai. Hanya batu baterainya kecil ya. Terus di sini ada lampu ya, lampunya. Terus ini ada yang tadi buat apa? Pencetnya ya, mati dan putuskan. Coba dilihat di LKPD-nya. Ada. Coba. Nah, itu di situ. Kalau di situ baterainya besar ya. Nah, sudah tahu nggak itu nomor 1 apa saja? Coba. Nomor 1 itu apa? Gambar apa? Apa? Baterai. Ada nggak di sini baterai? Itu yang besar. Ini hanya baterai kecil. Terus yang nomor 2. Tinggal ditulis di LKPD-nya ya. Nomor 2 apa? Nomor 2? Ya, itu seperti ini ya. Ya kan? Buat lampu. Berarti lampu ya. Fungsinya untuk apa sih? Kok ada ininya? Supaya cahayanya lebih ya terkumpul ya, lebih fokus. Tulis di situ. Ada. Nanti didiskusikan lagi dengan temannya. Yang ketiga itu gambar apa? Gambar apa? Sama-sama seperti ini ya. Yang ketiga. Apa namanya itu? Langsung ditulis sama kelompoknya. Langsung ditulis. Yang keempat apa? Keempat apa? Nih, sama seperti ini nih. Kelihatan nggak? Apa ini? Lempengan ya? Lempengan apa? Lempengan besi ya? Ini fungsinya untuk apa? Kalau nggak ada lempengan bisa nggak? Nggak bisa. Tulis itu. Nanti kamu diperinci lagi. Apa saja nih fungsi dari baterai untuk apa? Lampu untuk apa? Saklar untuk apa? Lempengan besi untuk apa? Di dalam baterai ini, senter ini ya. Silakan diskusikan dengan temannya. Langsung dikerjakan ya, ditulis. Nomor 3. Nah, saya sampai 4, nggak ada nomor 5. Yang keempat apa? Keempat. Ya. Silakan diskusikan untuk ini, memperagakan ini, menyalakannya, matikannya, ya kan?
Sampai 4. Lampu kan tadi? Iya. Bisa dudukkan lampu. Ayo, sudah selesai? Sama seperti kabel. Kalau ini kita menggunakan kabel, kalau di senter tadi kan ada lempengan besinya. Itu yang tadi batunya bagus nih. Sudah. Jika sudah selesai semua, tadi sudah melihat, sudah memerinci dan sudah melihat baterai, dalemannya baterai. Sekarang kita lihat video. Nah, tapi sebelum memulai video, Ibu akan memastikan dulu. Tadi kan ada 4 komponen ya yang kamu tulis. Coba siapa yang bisa angkat tangan, apa saja tadi yang ditulis? Nomor 1 apa? Baterai. Nomor 2? Nomor 2, lampu ya. Nomor 3, saklar. 4, lempengan besi. Siapa yang tahu fungsi dari lempengan besi? Angkat tangan. Menyalurkan arus listrik. Oke. Nah, bicara tentang listrik, ini Ibu ada video tentang sebelum adanya listrik. Nah, kalau misalkan sebelum ada listrik, terang atau gelap? Gelap. Coba kita lihat video berikut ini. Semuanya fokus ke depan. Semuanya lihat ke depan. Nah, di sini terdengar? Fokus ini ya semuanya ya. Lihat ke depan dulu. Ayo, supaya lebih memperhatikannya lebih jelas. Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu dan keramat untuk belajar. Dulu belajar pakai ini ya. Namun mereka tetap belajar dengan giat ya, walaupun tidak ada lampu untuk penerangan seperti kita sekarang. Kegiatan kita sehari-hari banyak yang bergantung pada listrik. Nah, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Peralatan listrik tersebut membuat kita lebih mudah dan cepat pastinya ya, jika dalam kita harus memanaskan air untuk minum mineral dan saat ini listrik cukup disambungkan dengan listrik dan dapat langsung digunakan. Listrik juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pada saat jika dulu pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kita mencuci baju masih menggunakan tangan. Nah, sekarang setelah ada listrik, kita sudah mendapat bantuan dari mesin cuci. Contohnya lagi, saat belajar pada malam hari, sebelum ada listrik, itu menggunakan lampu jadul atau biasanya Maskernya dipakai. pedoman. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik, kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Kalau yang itu tidak menghemat ya. Menggunakan aliran listrik untuk kegiatan aktivitas kita di dalam rumah. Sebagai contoh, saat kita memasak, kemudian saat kita ingin membersihkan rumah, kemudian bersantai, kita semuanya menggunakan aliran listrik. Menyalakan televisi, kemudian menyalakan kipas, membersihkan rumah. Hampir semuanya
Nah ini nanti ada di LK selanjutnya ya. Pada bidang kesehatan ini menggunakan listrik untuk peralatan atau perangkat medis seperti inkubator, oximeter, dan masih banyak lagi peralatan medis yang menggunakan listrik. Coba perhatikan. Juga sebagai penghasil gerak seperti mesin pompa, kipas angin, mobil, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya. Ini tadi tayangan tentang listrik. Cuman di sini ada, berarti dulu itu jika menyetrika menggunakan apa? Arang biasanya ya. Terus sekarang menggunakan listrik. Nah, coba dilihat di LKPD-nya ada di situ sebelum dan sesudah adanya listrik, kegiatan sebelum dan sudah adanya listrik. Tadi katanya di sini sebelum adanya listrik, kegiatan malam hari tidak bisa dilakukan, bisa tidak? Tidak bisa. Sesudah ada listrik? Bisa. Coba dikerjakan di LKPD bersama temannya. Hal-hal apa saja yang bisa dilakukan ketika sesudah ada listrik dan sebelum ada listrik. Mengerjakan LKPD-nya sudah selesai? Nah, di sini ada lihat perubahan masyarakat dengan adanya listrik. Listrik memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya banyak kendala. Yang tadinya bisa belajar kamu di malam hari itu agak sulit ya. Nah, terus listrik itu sebenarnya mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ini di sini ada pengaruh listrik pada bidang sosial. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi berbicara melalui surat. Kalau sekarang, telepon, internet. Itu sekarang ya berkomunikasinya. Pengaruh listrik pada budaya, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Nah, sesudah ditemukannya listrik, aktivitas pada malam hari menjadi lebih mudah dan cepat dilakukan. Itu ada di LKPD. Nah, ini sambil dibaca, sambil mengerjakan ya, ada di LKPD. Nah, ini lihat contoh-contoh yang mengalami perubahan. Ada gambarnya? Nah, ini yang arang sekarang. Ini menggunakan energi listrik. Ini setrika uap tapi menggunakan listrik, tidak. Nah, terus ini tadinya apa? Mesin ketik ya? Nah, ini mesin ketiknya yang terbaru. Ya. Jadi setiap dengan adanya listrik mengalami banyak perubahan dan mempermudah tentunya. Ya. Ayo dikerjakan LKPD-nya. Sudah selesai semua? Sudah. Sampai LKPD yang terakhir sudah? Iya, sampai terakhir. Sudah selesai semua? Jika sudah selesai semua? Jika sudah selesai semua, maju ke depan per kelompok menjelaskan. Ya, minimal 2 orang ya untuk ke depan untuk memperagakan. Kalau yang 3 orang saja ya. Kalau yang 4 orang hanya 2 orang yang ke depan membacakan LKPD dan menunjukkan hasil karyanya. Mau ke depan atau di tempat masing-masing? Oke, di tempat masing-masing. Tapi suaranya harus lebih keras ya, lantang ya. Kelompok siapa dulu yang sudah selesai? Kelompok siapa dulu yang sudah selesai? Okasya, oke. Kelompok Okasya. Yang keras supaya kedengaran sama temennya. Berdiri, sambil berdiri aja. Sambil berdiri. Yaitu gelombang dapat berambat meski tidak ada media perantara. Paragraf 3. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Paragraf 4. Disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Paragraf 5. Alat
Ini tadi 6, jadi ada 5 paragraf yang tadi disampaikan oleh kelompok Ukasya. Nah, selanjutnya mereka akan memperlihatkan ini apa? Hasil karyanya. Coba dilihat semuanya ke sini. Perhatikan. Nih sini Ukasya. Harus ditekan. Nih lihat sini semuanya, memperhatikan. Ukasyanya sebelah sini. Lihat. Nah. Terlihat? Terlihat. Ini contoh rangkaian apa tadi? Listrik apa? Seri apa paralel? Seri. Ini contoh rangkaian listrik seri. Nah, ini menyalakan. Nah, sekarang bacakan lagi hasil KPD-nya yang nama komponen, silahkan dibaca lagi. 1. Baterai untuk menghidupkan lampu. 2. Lampu untuk memberikan cahaya atau menyala. 3. Sabar mematikan atau menghidupkan lampu. 4. Rentengan musik untuk menyalurkan listrik. Kelompok Ukasya menyebutkan 1 baterai untuk menghidupkan lampu. Bagaimana, betul atau kurang tepat? Kelompok lain bagaimana? Baterai fungsinya untuk menghidupkan lampu. Betul atau kurang tepat? Angkat tangan. Apa kelompok Ahmad? Kurang tepat seharusnya? Seharusnya sumber energi. Nanti bisa diperbaiki ya. Nah. Selanjutnya. Sebelum dan sesudah adanya listrik. Ayo. Sebelum ada listrik, lampu tidak bisa menyala karena tidak ada gelombang listrik. Sebelum ada listrik, lampu memakai minyak, tanah, lilin, dan obor. Dan suasana akan menjadi gelap. Setelah ada listrik, benda menyala adalah lampu, bohlam, toilet. Suasana akan menjadi terang. Bagaimana menurut kalian? Katanya sebelum ada listrik ada lampu yang tidak bisa menyala. Sebelum ada lampu menggunakan lilin. Nah, maksud bagaimana pendapat kalian? Di sini yang ditanyakan sebelum adanya listrik, kegiatan kita sebelum ada listrik. Seharusnya bagaimana? Kegiatan kita sebelum ada listrik bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Apa? Belajar lebih komplit lagi. Belajar menggunakan, tadi yang di video ada kan ya? Belajar masih menggunakan obor atau lampu tempel. Nah, sekarang menggunakan lampu belajar. Nah, berikutnya adalah benda-benda yang mengalami perubahan. Yang tadinya belum menggunakan listrik, sekarang benda-benda yang menggunakan listrik. Dibaca. Alat listrik menjadi laptop, lentera menjadi lampu, tungku menjadi kompor, kipas tangan menjadi kipas listrik, sikat tangan menjadi mesin cuci. Ya, terima kasih untuk kelompok. Berapa ini Ukasya itu kelompok berapa ya? 4. Masya Allah, hebat. Tadi yang kurang-kurangnya bisa diperbaiki lagi ya. Selanjutnya kelompok siapa yang sudah siap? Yang baca siapa? Berdiri tegarnya sambil berdiri supaya jelas. Mohon yang lain dengarkan ya. Sama seperti tadi, jika berbeda tinggal menyampaikan ya. Dari yang mana, Bu? Dari sini paragraf pertama. Paragraf kedua ya berarti ya. Arus listrik adalah gelombang Yang keras. elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Contoh rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia, namun demikian kita juga tetap harus berhemat. Ya, langsung diperhatikan, lihat ini ada
hasil karya dari kelompok Ahmad. Coba Ahmad. Menyala ini rangkaian apa? Rangkaian seri. Coba dibaca ininya, hasilnya. Nama komponen baterai, fungsi komponen sumber energi listrik. Kedua, lampu mengeluarkan cahaya, lempengan besi menyalurkan arus listrik, saklar on atau off mematikan atau menyalakan lampu. Saklar lebih tepatnya fungsinya untuk apa? Kalau untuk kelompok Tegar di sini menyatakan memastikan menyalakan lampu, mematikan atau menyalakan lampu. Seharusnya yang lebih tepat lagi, saklar fungsinya untuk apa? Ya, memutuskan dan menyalurkan listrik. Ya, berikutnya. Sebelum ada listrik, menggunakan keterangan lampu minyak. Setelah ada listrik, menggunakan keterangan lampu listrik. Kegiatannya sebelum ada listrik, kegiatannya apa? Apakah lebih mudah, lebih sulit? Biasanya sebelum ada listrik. Lebih sulit karena tidak ada penerangan ya. Selanjutnya, Kehidupan sosial budaya. Sebelum ada listrik, obor. Sesudah ada listrik, lampu, mesin ketik, laptop, buku, obor listrik, sumur, pompa air listrik, surat, dan pesan HP. ya dari kelompok Ahmad sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok Yusuf. Ayo Yusuf, yang lantang suaranya. Ya langsung. Yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media. Yang lain tidak boleh berisik. Dengarkan. Ya? Ya, langsung aja. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Rangkaian seri didasari dengan cara menyambung atau sejajar, bersambung atau sejajar. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Ya, sekarang coba tunjukkan hasil membuat rangkaian apa ini? Seri. Ayo silakan. Oh iya, menyala ya. Iya, Masya Allah. Ya, selanjutnya. Dengarkan yang lain, jika ada tidak sesuai bisa disampaikan ya. Nomor 1, baterai. Fungsi komponen sumber energi. 2, lampu. Fungsi komponen untuk menghasilkan cahaya lebih besar. 3, lempengan besi. Fungsi komponen untuk mengantarkan arus listrik. 4, saklar. Fungsi komponen pemutus dan penyambung arus listrik. Selanjutnya. Sebelum ada listrik, belajar malam menjadi sulit karena tidak ada listrik. Setelah ada listrik, aktivitas malam menjadi lebih mudah karena ada listrik. Sebelum ada listrik, jalan-jalan tidak terlalu terang karena tidak ada lampu di jalan. Setelah ada listrik, jalan-jalan lebih terang karena adanya lampu di jalan. Iya, selanjutnya. Siap-siap kelompok yang selanjutnya ya. Ayo. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Setrika arang, setrika listrik, obor, lampu, surat, handphone, kipas tangan, kipas listrik, mesin ketik, laptop, tungku, kompor. Mungkin handphone lebih ke apa? Surat itu lebih ke email ya. Ya kan? Listrik ya. Ya, syukron jazakumullahu khairan untuk kelompok kelompok berapa Yusuf ini ya? Kelompok 3 ya. 3. Yang terakhir kelompok Fikri ya. Ayo baca. Nah. Yang lain jangan berisik supaya cepat. Ayo. Apa yang dimaksud arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik
Ya. Di sini coba diperagakan sama kamu, coba dinyalakan. Tuh, nyala ya. Ini rangkaian apa namanya? Rangkaian seri. Selanjutnya, hasil diskusi selanjutnya. Dibacakan. Nama komponen baterai. Fungsi komponennya untuk sumber daya. 2. Nama komponennya lampu. Fungsi komponennya untuk menyalakan cahaya. 3. Lempengan besi. Fungsi komponennya untuk pengantar listrik. Nama komponennya 4. Saklar. Untuk menghapuskan listrik dan menyambungkan listrik. Ya, selanjutnya kegiatannya. Malam hari belajar menggunakan lilin. Setelah ada listrik, malam hari belajar menggunakan lampu listrik. Sebelum ada listrik, menyetrika menggunakan setrika arang. Setelah ada listrik, menyetrika menggunakan setrika listrik. Terakhir, Setrika beragam benda dan peralatan rumah tangga. Setelah ada listrik, sebelum ada listrik, setrika arang. Kipas setrika arang. Setelah ada listrik, setrika listrik. Terus kipas bambu, kipas listrik. Sebelum ada listrik, obor. Setelah ada listrik, lampu listrik. Sebelum ada listrik, kompor berbahan bakar kayu. Setelah ada listrik, kompor listrik. Sebelum ada listrik, surat. Sebelum ada listrik, telepon. Sudah kali ya. Ya, syukron kepada kelompok 1 Fikri. Syukron jazakumullahu khairan. Tadi ketika temannya berbicara, itu seharusnya mendengarkan ya. Fokus dulu ke temannya supaya kita bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya ya. Selanjutnya Ibu akan hari ini kalian belajar apa saja? Yang pertama belajar apa? Yang pertama mencari informasi pada teks eksplanasi menggunakan apa? Adik Simba. Tadi ada tentang teks eksplanasinya itu adalah wajah pengubah dunia ya. Yang penemu apa? Listrik. Siapa penemu listrik? Listrik. Siapa? Michael Faraday. Terus ada adik Simba. Ada apa? Siapa? Adik ya. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kalau bagaimana itu untuk menanyakan apa? Keadaan. Mengapa untuk menanyakan? Alasan. Berarti sudah bisa ya. Nah, penemu listrik sudah mencari informasi, terus menggunakan kata tanya. Selanjutnya kita belajar apa lagi? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik ada berapa? Ada 2. Hanya tadi kita belajarnya baru 1 rangkaian seri. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh rangkaian seri digunakan untuk lampu jalan raya, ya kan? Kamu suka lihat nggak di jalan raya ada lampu? Nah, itu menggunakan rangkaian seri, ya kan? Nah, rangkaian seri ini tadi kamu sudah praktek, terus ibu juga sudah bongkar apa? Senter. Sudah mengetahui apa fungsi dari senter. Yang pertama tadi baterai. Baterai fungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Sumber energi. Di sini lampu. Untuk apa? Lampu sama ini ya. Supaya menghasilkan cahaya. Lempengan. Fungsinya untuk apa? Menghantarkan arus listrik. Saklar. Iya, memutus dan menyambungkan arus listrik. Berikutnya, tadi ternyata listrik itu mempengaruhi bagi kehidupan manusia. Sebelum adanya listrik, kita kalau malam-malam berani nggak keluar rumah? Berani nggak?
Berani nggak kalau misalkan semuanya gelap, itu kan susah ya. Nah, kalau nggak ada listrik sama sekali sulit kita jalannya. Jangan kan mau keluar, jalan aja tidak terlihat. Nah, sebelum ada listrik itu kegiatan terhambat, ya kan? Mau kemana-mana sulit. Nah, setelah ada listrik, kegiatan lebih menjadi apa? Mudah. Terus bisa dilakukan kayak pengiriman barang, ya kan? Malam-malam atau misalkan ke rumah sakit bisa, gitu kan? Karena ada penerangan. Nah, perubahan energi listrik yang terjadi di rumah kita, contohnya tadi ini nih, setrika arang menjadi setrika listrik. Apalagi tadi mesin ketik menjadi laptop. Nah, ini ada yang mau ditanyakan untuk pelajaran hari ini? Sudah bisa semua? Sudah. Jika sudah bisa semua, Ibu akan memberikan ini evaluasi dikerjakan, ya, dikerjakan. Ini evaluasinya seperti ini. Jadi dibaca dengan sungguh-sungguh, nanti dikerjakan. Sebelum mengerjakan ini, Ibu minta tolong LKPD-nya setiap kelompok dikumpulkan di Ibu dulu. Ya, setiap kelompok dikumpulkan ke Ibu. Dikumpulkannya. Oke. Nih ya, ini dikerjakan langsung diberi nama satu-satu, satu orang satu. Yang hari ini dipelajari ya. Ini semuanya ada yang hari ini dipelajari. Tentang teks eksplanasi itu apa? Sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Diberi nama dan Ibu beri waktu 5 menit ya, karena ini cepat. Langsung dibaca. Diberi nama, jangan lupa diberi nama, jadi salah nama tuh. Sini, yang sudah sini, bawa sini. Sudah, gampang semua. Sini, bawa sini. Dikumpulkan sini. Ayo. Berapa orang lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang lagi. Ayo, Riz. Nanti dulu, Bu. Sudah. Udah selesai. Belum, satu lagi. Ayo, apa lagi? Ya, udah. Iya. Terus? Kebalik. Pak. Ini L. Pakai M. Nanti. Oke, ini sudah semua? Nah, ini coba dengarkan. Yang pertama, mendatar nomor 2 itu jawabannya adalah alasan. Nah, terus yang pertama, nomor 2, nomor 5 itu baterai, 8 lampu, 9 apa? Bagaimana? 10 penemu listrik siapa? Michael Faraday. Nomor 1 komponen pemutus
Arus listrik? Saklar. Lampu jalan merupakan dari rangkaian? Seri. Alat yang digunakan untuk komunikasi? Handphone. Teks yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan logika? Eksplanasi. Menggunakan energi listrik harus? Hemat. Ini hampir 90% jawabannya betul. Tadi hanya ada 2 atau 3 orang yang masih belum betul semua, ya. Oke, karena betul semua nanti dibaca lagi materi selanjutnya ya. Coba kelas 6A. Kelas 6A. Nah, oke. Pelajaran hari ini ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti. Untuk pelajaran selanjutnya, nanti dulu, belum rapi-rapi. Untuk pelajaran selanjutnya nanti yaitu tentang cara menghemat energi listrik. Sebelum pulang dirapikan dulu semuanya. Ya, boleh dibawa pulang. Dirapikan dulu semuanya, dimasukkan bukunya ke dalam tas. Ayo, dimasukkan bukunya ke dalam tas. Sudah siap? Sudah siap untuk pulang? Ayo, Tegar, diajak teman-temannya untuk sebelum berdoa, dengarkan dulu. Ini berhubungan dengan energi listrik. Tadi kita lihat ada gambar kelas 6A. Kelas 6A. Tadi Ibu lihat ada gambar yang di video itu tentang energi listrik. Nah, energi listrik itu kita harus menghemat energi listrik. Jangan sampai nanti di rumah nonton TV, kipas nyala, HP nyala, ya kan? Lampu nyala, kamunya tidur. Itu tidak boleh. Kita harus menghemat energi listrik. Ingat ya, tidak boleh semuanya dinyalakan dalam waktu satu waktu. Ayo, Tegar, siap-siap untuk pulang. Jika mau pulang, duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi, tidak boleh memegang benda apapun dulu. Ayo, tangannya semuanya yang rapi. Ayo Tegar, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.